Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Langsung saja ke saham pertama. ISAT yang ditutup di harga 1735 menguat 8,7%. Asing net sell. Kalau dilihat ya bukan semuanya ISAT di distribusi. Langsung saja ke teknikanya, ISAT bagus ya. Setelah dia membentuk candle reversal bangkit ya 9 April pas kebetulan ISG reversal ya. Dari bottom dan rally lumayan ya. Naiknya 20% lebih nih. hampir 30% tuh. Ya, yang seperti ini apakah sering terjadi? Enggak. Jadi gimana untuk ISAT? Kalau menurut saya ISAT sudah kepentok. Kalau nggak salah ada info saya baca tuh mau bagi dividen ya. Makanya dia naik. Nah, saat ini kalau menurut saya ketinggalan. Ya, kalau dikasih ke 1500 1550 itu area entry. Ngapain Bapak Ibu berani spekulasi baik? Coba kalau ada yang beli di harga penutupan atau pengen beli di harga mendekati resisten 1700, apa menjadi pertimbangannya? Bisa tulis di kolom komentar. Ya, biar juga kami bisa terbuka pikiran apakah memang ya seperti itu harus dibeli atau apa. Yuk Bapak Ibu, kalau cuman melihat candle udah 4 hari naik dan berharap naik lebih tinggi ya itu menurut saya nggak masuk akal. Itu terlalu FOMO kalau menurut saya. Ya, kalau cuma melihat candle, kenapa kalau melihat candle hijau nggak melihat candle pas hijau dia pembalikan arah ini? Tapi kan pembalikan arah bisa turun, belum tentu naik lah. Kalau di atas ini emang nggak bisa turun, pasti naik terus. Kan enggak. Tapi lihat, 4 hari dia naik terus tuh. Siapa tahu nih melihat candle dengan volume besar dia naik lagi. Ya bisa, itu bisa. Tapi Bapak Ibu siap nggak? Kalau nggak sesuai harapan, gimana menghandlenya? Apakah pakai stop loss atau enggak? Kalau enggak pakai stop loss, siap enggak menunggu lebih lama kalau misalnya terus turun? Jangan di tengah jalan putus harapan. Ada yang biasa seperti itu. Termasuk saya dulu awal-awal trading. Saya nggak mau stop loss tuh. Beli harga-harga atas sama seperti ini. Pas hijau ini saya nggak berani beli. Pas naik tinggi, oh saya beli. Dan saya itu biasanya sudah buat plan. Tapi ya itu. Gara-gara muncul harapan jadi nggak cut loss. Padahal plan saya tuh cut lossnya di 5%, 6%. Tapi nggak saya cut loss. Siapa tahu naik. Kenapa? Karena melihat dekat lagi turun support. Siapa tahu naik di 1500. Ternyata terus turun. Akhirnya saya itu putus harapan di 10-15%. Putus harapan baru cut loss. Kenapa? Sudah bosan menunggu. Memang psikologis saya tuh sepertinya nggak bisa menunggu yang lama-lama. Ya dulu. Jadi putus harapan karena masih menggebu-gebu pengen profit membalas. Jadi saya beli lagi saham lain. Setelah cut loss 15% saya beli ke saham lain. Keulang lagi seperti itu. Ya, cut loss tipis gak mau, cut loss besar. Dan belinya juga nggak punya plan. Ya maksudnya beli harga berapapun. Pokoknya hijau beli. Dekat support, buy out support juga beli. Tapi pas jebol support nggak mau cut loss. Siapa tahu besok naik. Ya seperti ini. Jadi ISAT saat ini wait and see. Menurut saya Bapak Ibu ketinggalan. Kalau dikasih koreksi deket-deket 1500 sebelum bagi dividen ya, itu bisa menarik untuk spek buy. Ya, untuk ISAT. Itu aja. Memang pasti turun kah? Ya belum. Kita lihatlah besok apakah bisa tembus 1800. Cuman harga sekarang menurut saya agak kurang ideal kalau mau beli untuk swing trade. Sebenarnya ya nggak masalah kalau mau beli. Yang penting plannya seperti apa. Bapak Ibu ya, ISAT. Lanjut, Excel yang ditutup DG 2180 terkoreksi 0,45%. Asing net sell. Kalau bukan fungsinya Excel di distribusi. Excel habis bagi dividen dan belum kemana-mana. Aman nggak? Harusnya masih aman. Bapak Ibu lihat banner detektor tuh BBYU Akum CC. Coba tarik seminggu kemarin. Walaupun netral, small, tapi Bapak Ibu lihat yang beli Excel itu siapa? Mungkin nggak nih retail nih. 4 hari ke belakangnya aja, kita minggu kemarin aja kita tarik. Yang beli itu JP, RX ini di pasar reguler ya. DP, BK, YU, LG, BB, RB, GR. Tuh, bukan retail. Memang ada sebagian asing jualan, tapi juga banyak retail jualan. Kita tarik dari tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Buka market, kita lihat. Tuh, netral. Tapi Bapak Ibu lihat. Yang belinya tuh siapa? Bukan broker-broker retail. Jadi momentumnya kalau menurut saya masih potensi kembali
ngasih profit ya. Waktu di grup Bornet Trader juga saya infokan ambil dividen Excel ya. Potensi dikasih capital gain sebulan dari ex-date. Tinggal kita lihat bulan depan. Nah, kalau dikasih sampai 2400 tuh mantap kan? Kita lihat aja, mudah-mudahan. Bapak Ibu lihat dia sideways, volumenya kecil. Tinggal nunggu tembus 2200 lagi, tutup di atas 2200 minggu depan, gas ke atas. Minimal berapa? 2300, 2320. Excel. Lanjut. TLKM yang ditutup DG 2550 menguat 2,82%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya TLKM akumulasi. TLKM bagus. Sayangnya dia nggak bisa menembus 2500 ya. Sayangnya dia nggak mau tembus 2600. Tapi nggak masalah. Di atas 2500 aman. Kecuali tiba-tiba besok Senin merah jebol dan tutup di bawah 2500. Potensi besar false break. Akan menguji supportnya lagi berapa? 2300. Ini kita pakai 2300, jangan pakai 2400 ya. Pokoknya jebol 2500. Arah TLKM ke bawah lagi. Uji support 2300. Itu ya. Jadi kalau mau aman, minggu depan sudah harus bergerak di atas 2600. MACD-nya bagus mengarah ke atas membentuk golden cross dan ada bullish divergence. Harga saham turun, MACD naik. Ya, jadi oke nggak nih? Oke sebenarnya untuk TLKM. Itu aja. Kalau Bapak Ibu perhatikan juga, TLKM ini di Akum, YU, RX, JP, BBI, HIS. Ini bukan broker retail. Kalau menurut saya Akum bener. Tuh, Bapak Ibu lihat seminggu 4 hari perdagangan kemarin, itu bukan broker retail. Bahkan nggak ada retail nih. Walaupun memang mungkin ada retail di bawah-bawah. Coba Bapak Ibu lihat nih. YU ya. Dari tanggal 14 sampai tanggal 17. Minggu kemarin ya. Kita tarik broker sama TLKM. Itu YU 180 miliar. JP 76 miliar. BB, RX. BB ini biasanya fund-fund besar ya. Yang mengkai reksadana dan lainnya. Terus RX, SS, KJ, SH, IH. AO nggak tahu ya. DDURS, AH, SF, TF, MI. Itu kan bukan broker-broker yang dipakai retail. Tapi ya kebanyakan broker retail tuh PD, YP, NI, BNI Sekuritas. Ya. Itu menarik sebenarnya Telkom. Cuman harga belinya kalau menurut saya nekat aja kalau mau cut loss 2,5%. Itu ya. Trennya kemana Telkom? Kalau menurut saya tetap ke atas. Bapak Ibu lihat volume lumayan. MACD golden cross. Di time per weekly juga ada bullish divergence. Harga saham turun, MACD naik. Dan golden cross. Bagus gak? Bagus. Seperti gambaran saya waktu sebelum 2 minggu kemarin kan saya bilang potensi besar. IASG tuh sampai akhir bulan ke atas, swing atas. Itu ya. Taman kalau baru beli sekarang ya targetkan aja 2700, 2800 kalau mampu ya. Cuman ya namanya market lihat aja nanti. Disclaimer TLKM. Lanjut. ERA yang ditutup dagang 422 terkoreksi 0,47%. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya ERA akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. SMA ini konfirmasi nggak berikut? Harusnya iya. Bapak Ibu bisa pakai supportnya 410 atau pakai 400 juga silahkan. Tapi menurut saya jebol 410 itu tanda lemah. Bahkan Bapak Ibu lihat koreksi hari Kamis itu volume kecil. Dan Bapak Ibu lihat yang belinya siapa. Menarik gak harusnya? Harusnya masih menarik. Potensi ke atas. Masih potensi ke atas. Sampai akhir bulan April potensi minimal 450 lah. 440 minimal. Bahkan kalau memang mampu digas lagi 480. Kita lihat ya. Untuk ERA kalau di grup Bornet Trader itu udah 2 kali tektokan ya. Beli di area 400, jualan di 426, 428, paskan 434. Habis itu kemarin saya suruh buyback lagi di 416. Ya. Dan target kami masih plannya sama. Minimal 440, 460 area atas ini. Minimal arahnya seminggu ke depan. Disclaimer analisa kembali. Dan kami akan stop loss kalau jebol 410. Disclaimer bukan rekomendasi. Lanjut. RL yang ditutup di harga 252 terkoreksi 2,32%. Asing net buy. Kalau di broker selanjutnya RL akumulasi tipis. RL nekat aja.
Pokoknya kalau era rebound, kalau nggak salah, kalau nggak salah era itu mau masukin mobil listrik ya. Selain handphone dia akan jadi distributor mobil listrik kalau nggak salah loh ya. Itu yang juga mungkin jadi sentimen. Dulu kalau nggak salah 2 bulan lalu saya dengar info seperti itu. Kalau Eral itu akumulasi bagus nggak bagus. Pokoknya Bapak Ibu kalau minat Eral, harga berapa pun beli 252 kah sampai 240, jebol 240, buang aja 236. Berarti 14 poin, 16 poin. Ya sekitar 5% setengah lah. Nggak masalah kalau dibawa sampai akhir bulan ke 280 300 kan lumayan. Itu aja perbandingannya. Kalau takut ya bisa era, atau kalau mau risknya kecil nawar. Kalau bisa dekat-dekat 240, belinya seperti itu aja. Ya, Eral. Lanjut. MTEL yang ditutup di harga 570 menguat 3,63%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya MTEL di distribusi. MTEL bagus, balik lagi. Rejection aman nggak? Belum. Kalau menurut saya belum. Kenapa? Kalau terjadi sell in Mei, MTEL bisa false breakout 550. Bisa jebol lagi. Ya, itu aja dulu untuk MTEL. Saat ini kalau saya lebih wait and see. Kalau beli harga sekarang salah momentum. Maksudnya salah. Ya memang nggak masalah kalau mau beli ya. Cuman dia dari 2 minggu lalu dan naik dari 480 ke 570 tuh berapa persen tuh? 20% naik. Jadi ya kurang ideal lah kalau mau maksa. Wait and see MTEL. Kecuali Bapak Ibu nekat dan nggak pakai stop loss ya silakan beli harga berapapun. Lanjut, Tebik yang ditutup di harga 1975 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya Tebik akumulasi. Tapi akumulasi nggak naik-naik nih Tebik ya, malah turun. Wah, ini kan kelihatan akumulasi tapi transaksi kecil. Bapak Ibu perhatikan, transaksinya kecil. Cuma 270 juta, belum menarik. Menurut saya belum menarik. Wait and see aja tuh. Atau kalau nekat nanti kalau dia sudah bergerak di atas 2000 beli, gagal bertahan di atas 2000 pertimbangkan stop loss. Tebik. Lanjut, Tower yang ditutup di harga 535 menguat 3,88%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Tower akumulasi. Tower bagus. Tower sentimen mau isu dan keputusannya nanti pas RUPST. Pokoknya tanggal 23 kalau nggak salah ya. Rabu. Nah, itu lihat. Secara teknikal bagus diakumulasi. Bapak Ibu lihat yang akumulasi juga bukan kaleng-kaleng. Yang jual kaleng-kaleng tuh, si PD, YP, XK, ya ini biasa broker retail. Yang beli bukan broker retail BBYU. Jadi kalau dia tembus 550 itu menarik menurut saya, sinyal gas ke atas 600 arah minimal. Tower. Catatan Senin Selasa udah tembus. Sebelum RPS tanggal 23 ya. Harusnya tembus 550. Tower. Kita lihat, menarik diperhatikan. Lanjut. ASA yang ditutup di harga 500 menguat 1,21%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya ASA akumulasi. ASA bagus. Pokoknya jangan jebol 480 aja. Target kemana? Kalau mau swing pandangan saya potensi besar masih bisa swing atas. ASA seminggu ke depan. Catatan ISG nggak koreksi. Nggak koreksi dalam lah. Kalau ISG swing atas juga. ASA jelas 80% swing atas. Target swing atasnya berapa? 550, 560. Ya, support yang harus dijaga 480. Tergantung Bapak Ibu. Seperti apa strateginya. Disclaimer. Lanjut, ASLC yang ditutup jaga 69 menguat 4,54%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SLC akumulasi. SLC bagus, ada potensi tembus 72. Target berapa? 80. Sangat mungkin kalau memang digoreng minggu ini, minggu depan 80 arah SLC. Itu aja. Support yang harus dijaga Bapak Ibu bisa pakai 66, buy sekarang juga boleh, stop loss 65 64. Target 80. Disclaimer, analisa kembali. Saham terakhir WIPI yang ditutup di harga 2210 terkoreksi 0,45%. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya WIPI di distribusi. WIPI kalau menurut saya nggak kemana-mana. Kenapa? Karena sudah kemungkinan besar selesai. Ya, disclaimer ya nih, bukan pasti juga. Kenapa? Karena WIPI sudah di atas 2000. Sedangkan isunya harganya itu kalau nggak salah di 2000. Nah, jadi menurut saya saat ini
belum menarik lah. Tapi kalau Bapak Ibu nekat, ini kan swing low, bisa aja rebound. Ya bisa, nggak salah juga kalau Bapak Ibu melihat chart seperti itu. Tuh, bilangnya wait and see, ternyata rebound dari support, ya silahkan. Kita nggak tahu juga kan seperti apa candle hari Senin Selasa. Ya ini benar si support minor, support kuat 2000, dan kebetulan 2000 tuh harga raisunya nanti. Nggak tahu tanggal berapa. Coba tulis di kolom komentar yang tahu tanggal update raisunya. Nah itu ya. Jadi saat ini kalau saya masih skip, masih ada saham yang lain menarik dari BP. Tapi kalau Bapak Ibu nekat, sia-siakan. Siapa tahu dia rebound tuh dari 2200 ke 2400, kan lumayan tuh di bawah sideways. Bisa jadi ini nanti swing low. Yang penting plannya seperti apa kalau dia gagal bertahan di atas 2200. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta Darung bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.